Sword of Coming, episode 165. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Perjalanan pulang merupakan perjalanan yang sangat mengasyikkan, begitu mengasyikkannya, sehingga bahkan seseorang yang sabar seperti Chen Pingan mulai kehilangan kualitas baik ini. Semua ini dapat dikaitkan dengan bocah lelaki berbaju biru, yang bahkan lebih cerewet daripada Cui Chan. Musim dingin baru saja tiba, dan Chen Pingan telah bepergian bersama kedua anaknya selama 5 hari. Ketiganya perlahan-lahan menyusuri jalan resmi yang dingin, dan bocah lelaki berbaju biru itu mulai mengganggu Chen Pingan lagi. Tuan, begitu kita sampai di rumah Anda di Kabupaten Longkuan, bisakah Anda membebaskan saya dari tugas-tugas pelayan seperti menyapu lantai dan merapikan tempat tidur? Agak memalukan, dan kalau bajingan-bajingan di kota ini tahu apa yang kulakukan, mereka akan menertawakanku selama beberapa abad ke depan. Kalau reputasiku hancur, aku tak akan bisa lagi memerintah iblis dan hantu air itu dengan penuh wibawa. Di sini, semua orang tahu namaku, dan aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Chen Pingan hanya berpura-pura tidak bisa mendengar anak itu karena dia tahu bahwa memberikan respon apapun akan mengakibatkan bencana instan. Namun, bocah lelaki berbaju biru itu tetap tenang dan melanjutkan, kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada gadis bodoh itu. Bahkan para pejabat dan bangsawan di kota ini memujaku seperti dewa. Memang, pangeran yang tinggal di kota ini sedikit lebih arogan, dan aku hanya bisa bilang dia cukup sopan kepadaku, tapi dia sangat dekat dengan saudaraku, dan mereka sering bersenang-senang di suatu tempat bersama. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya Tuan mengunjungi tempatku sebelum kita meninggalkan kota. Aku terpaksa merahasiakan kedatanganmu. Kalau tidak, dan aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi kalau aku mengumumkan bahwa tuanku sedang berkunjung, upacara penyambutan besar-besaran pasti sudah disiapkan untukmu. Melalui percakapannya dengan gadis kecil berbaju merah muda, Chen Pingan telah mengembangkan pemahaman kasar tentang kepribadian anak laki-laki berbaju biru. Ia selalu bersikap keras kepala dalam bertindak, dan ia sering dijadikan kambing hitam oleh Dewa Sungai. Banyak bencana yang mengguncang seluruh istana kekaisaran negara Istana Kuning yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi hanya perlu sedikit dorongan dari Dewa Sungai, dan ia akan langsung mengaku bertanggung jawab. Ia tak hanya tak merasa dipermainkan, ia justru merasa sangat heroik, seolah-olah sedang menolong seorang teman. Suatu ketika, ia dikejar oleh seorang tetua agung dari Sekte Pesona Roh yang diutus untuk membunuhnya dan terpaksa melarikan diri sejauh lebih dari 1000 kilometer. Pada titik ini dalam ceritanya, gadis kecil yang pemalu dan pendiam itu menunjukkan sikap yang jarang ditunjukkannya dalam mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, dengan mengatakan kepada Chen Pingan bahwa dia tidak akan keberatan sedikit pun jika anak lelaki berbaju biru itu tewas dalam cobaan itu. Chen Pingan melihat bocah lelaki berbaju biru itu hendak menyombongkan diri lagi tentang prestasi masa lalunya, dan ia tak dapat menahan diri untuk menyela. Apa kau benar-benar tidak tahu kalau Dewa Sungai hanya menjadikanmu kambing hitam, atau kau tahu, tapi tak peduli? Gadis kecil berpakaian merah muda itu mengangguk diam-diam di belakang Chen Pingan, jelas ingin menanyakan pertanyaan yang sama persis itu juga. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu tidak berani menegur Chen Pingan, tetapi anggukan halus gadis kecil itu tidak luput dari deteksinya, dan seringai dingin muncul di wajahnya saat dia mengejek, tentu saja gadis bodoh sepertimu tidak tahu apa-apa tentang ikatan persaudaraan. Ia membuka mulutnya selebar mungkin sambil berbicara, memperlihatkan deretan gigi putihnya yang mengancam sambil memasang ekspresi mengancam. Kalau kau terus bicara omong kosong dan menjelek-jelekkanku di depan tuan kita, aku akan cari kesempatan untuk memakanmu, lalu nyahlah dariku. Gadis kecil berpakaian merah muda itu balas menatapnya dengan ekspresi kesal. Aku tidak bilang apa-apa, kau hanya menggangguku karena kau tidak berani menegur tuan kita. Chen Pingan sedikit menggoyangkan keranjang di punggungnya. Meskipun Cui Chan telah kembali ke Akademi Tebing Gunung di negara Sui Besar, ia tetap merasa khawatir terhadap Li Baoping dan anak-anak lainnya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain khawatir. Dia mengangkat kedua tangannya ke wajahnya dan menghirup udara hangat ke atasnya sambil menatap ke langit. Musim dingin telah tiba, dan dia bertanya-tanya kapan salju akan mulai turun. Ia ingin kembali ke kota kecil itu sebelum tahun baru, tetapi jika ia tidak bisa, ia akan mengurangi meditasi jalannya dan lebih fokus pada meditasi berdiri dan duduk sambil menunggangi tubuh ular asli anak laki-laki kecil yang berwarna biru seperti kuda. Kalau begitu, mereka harus berusaha sebisa mungkin memilih rute terpencil yang tidak terlalu sering dilalui.
Bongkahan kecil dari panggung pembantaian naga yang dipotong oleh Tuan Qi di suatu tempat telah diwariskan kepada Li Baoping oleh Chen Pingan, sedangkan album penggosok gunung yang dianugerahkan kepada mereka oleh pendeta Tao tua yang buta telah diwariskan kepada Lin Souyi. Meski begitu, Chen Pingan masih memiliki cukup banyak barang, tetapi tak satu pun dari barang-barang itu memakan banyak tempat. Kini setelah anak-anak tiba di Akademi Mountain Cliff, dan ia tak perlu lagi mengurus mereka, keranjang di punggungnya terasa agak kosong, dan ia agak tidak terbiasa dengan perasaan ini. Kembali di Gunung Gotabel, Liang telah memeras penguasa gunung, Weibo, dan akhirnya, Chen Pingan mendapatkan benih bunga teratai emas yang kering dan layu. Itu adalah satu-satunya yang tersisa setelah semua orang sudah memetiknya, dan sampai hari ini, ia masih belum tahu untuk apa benih itu bisa digunakan. Setelah menampakkan diri kembali di kota, entitas dupa yang bersemayam di pedang kayu belalangnya telah menghilang sekali lagi. Chen Pingan mempunyai beberapa potongan bambu sisa dari rak buku yang dibuatnya untuk ketiga anaknya, dan setiap kali dia punya waktu luang, dia akan berlatih menulis pada potongan-potongan bambu tersebut, mencatat beberapa kutipan dan perkataan yang dia rasa mendalam dan bermakna. Ada pula beberapa buku yang telah dipilihkan secara pribadi untuknya oleh sang bijak cendekiawan. Ada sebuah jepit rambut giok putih, yang diukirnya sendiri dengan huruf-huruf. Chen Pingan pernah memakai jepit rambut itu di ibu kota negara Sui besar, tetapi ia telah melepasnya lagi dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah meninggalkan ibu kota, Cui Chan telah memberitahunya bahwa sebenarnya kotak kayu itulah barang yang paling berharga, tetapi pada saat itu, Chen Pingan telah mewariskan kotak kayu itu kepada Li Baoping bersama dengan 3 jepit rambut, dan dia tentu saja tidak menyesali keputusan itu. Ada sepasang anjing laut gunung dan anjing laut air, dan juga segel yang sangat penting, pikiran tenang melahirkan pencerahan. Ada juga beberapa lembar kertas berisi resep obat peninggalan Taoist Lu. Untuk berlatih membaca dan menulis, Chen Pingan terkadang masih mengambil kertas-kertas itu sebagai referensi. Adapun bilet pedang kecil yang menyerupai batangan perak, seharusnya berhubungan dengan Tassel Mountain di benua ilahi Middle Earth, dan sangat terang, mampu menerangi jalan di malam hari. Namun, ada juga beberapa barang tak terduga di keranjang itu. Selain surat yang Cui Chan selipkan ke dalam keranjangnya tanpa diketahui, terdapat juga sepasang syair dan sebuah huruf keberuntungan. Dalam surat itu, Cui Chan menyatakan bahwa ini adalah hadiah darinya untuk Chen Pingan, dan ia berharap Chen Pingan akan menerimanya. Ia juga meyakinkan Chen Pingan dengan mengatakan bahwa tidak ada jebakan yang terlibat. Jelaslah dari sini bahwa Cui Chan tidak hanya mengantisipasi bahwa ia harus kembali ke ibu kota negara Sui besar, ia bahkan telah meramalkan bahwa Chen Pingan pada akhirnya akan memutuskan untuk menerimanya sebagai muridnya. Ada sedikit rasa takut yang tersisa di hati Chen Pingan saat dia menyadari hal ini, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Selain itu, ada sepasang buku catatan di keranjangnya, salah satunya berjudul Buku Catatan Air Hijau Pegunungan yang Subur, yang isinya cukup rumit. Buku catatan ini lebih serius, sementara buku catatan lainnya lebih sesuai dengan kepribadian Cui Chan yang absurd. Judulnya, Guru, tolong tambahkan lebih banyak minyak dan garam di piringmu, dan isinya penuh keluhan tentang betapa pelitnya Chen Pingan. Tulisan tangan di buku catatan itu. Chen Pingan tidak dapat memberikan kritik profesional apapun, tetapi ia hanya merasa tulisan tangan itu sangat enak dipandang, dan hanya melihat buku catatan itu saja membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di gang air awan mengalir. Anak lelaki berbaju biru itu terus mengobrol tiada henti, dan tampaknya ia tak pernah kehabisan tenaga atau bahan pembicaraan. Sebaliknya, gadis kecil berbaju merah muda itu mengikuti Chen Pingan dengan patuh, tanpa berkata apa-apa, dan terus menggendong rak buku Cui Chan di punggungnya. Sekeras apapun Chen Pingan membujuknya, gadis itu dengan keras kepala menolak memasukkan apapun dari rak buku ke keranjangnya. Chen Pingan segera menyadari bahwa gadis kecil itu adalah ular piton api yang telah hidup selama ratusan tahun, jadi dia tidak akan lelah membawa rak buku seperti Li Baoping. Begitu bayangan Li Baoping muncul di benaknya, Chen Pingan langsung terdorong untuk kembali ke Akademi Tebing Gunung yang baru. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di balik dinding dan menyaksikan Li Baoping dan yang lainnya asyik mengikuti pelajaran. Dia akan memastikan bahwa mereka tidak diganggu dan mereka aman dan sehat, dan meskipun dia tidak berada di sisi mereka tetap hidup bahagia, atau lebih baik lagi, hidup lebih bahagia daripada saat dia bersama mereka. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam saat mulai berlatih meditasi berjalan dalam keheningan. Akademi Tebing Gunung yang baru telah menjadi topik pembicaraan penting di ibu kota negara Sui besar, dan hampir semua bangsawan dan orang kaya di kota itu mendiskusikan topik ini, menganggap kejadian yang terjadi di akademi itu sangat menarik dan lucu. Tentu saja, klan-klan yang menjadi pusat insiden baru-baru ini tidak merasakan hal yang sama. Misalnya,
Ada klan Chu dari Phoebe Creek, kediaman Jenderal Pilar Han, dan kediaman Tuan Feodal Huai Yuan. Para tetua dari ketiga klan tersebut sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan itu terlihat dari ekspresi mereka selama pertemuan istana kekaisaran sehari-hari. Bangsa Sui Agung sangat menghormati para cendekiawan, tetapi juga tidak menindas para pejabat militer. Namun, di istana kekaisaran, para pejabat cendekiawan pada akhirnya berada dalam posisi yang lebih baik daripada rekan-rekan militer mereka. Sensor Kekaisaran Negara Sui Besar memegang kekuasaan yang sangat besar, dan belakangan ini, Istana Kekaisaran sangat ramai. Para pejabat sensor dan 6 divisi pengawas semuanya mengungkapkan pendapat mereka masing-masing, memihak dalam insiden perkelahian yang terjadi di akademi, dan mereka bersikap sangat lugas dan tegas dalam pendapat tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada yang membela Jenderal Pilar Han, penguasa feodal Huai Yuan, dan yang lainnya, dengan menyatakan bahwa anak-anak sekolah asing itu kejam dan tidak berbudaya, tidak memiliki keanggunan dan pengendalian diri yang seharusnya dimiliki oleh para cendekiawan. Pihak lawan mengklaim bahwa anak-anak dari Kekaisaran Li Agung tidak bersalah. Mereka datang jauh-jauh dari Dragon Spring County, lalu apa yang seharusnya mereka lakukan? Hanya diam dan patuh menghadapi perundungan. Hal ini disambut dengan lebih banyak pertentangan, yang menyatakan bahwa tidak ada perundungan yang terlibat. Perdebatan verbal antar pelajar sudah sangat umum terjadi, jadi bagaimana mungkin ada perundungan? Untuk mendukung gagasan ini, banyak contoh perdebatan terkenal di masa lalu dikemukakan, dan bantahannya adalah bahwa anak-anak dari Kekaisaran Li Agung bersalah karena merekalah yang telah meningkatkan konflik menjadi perkelahian fisik. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah ini, dan tidak ada konsensus yang dapat dicapai. Insiden yang menarik perhatian luas di ibu kota ini bermula dari konflik antara 4 anak yang tinggal di asrama yang sama di akademi tersebut. Konflik tersebut memanas hingga seorang gadis bernama Li Baoping memukuli 3 anak sambil membawa senjata tajam, dan salah satu korbannya kebetulan adalah putra kesayangan penguasa feodal Huai Yuan. Terlebih lagi, Tuan Tanah Huai Yuan dan klan Chu dari Phoebe Creek adalah saudara ipar, dan cucu tertua klan Chu adalah salah satu tokoh muda paling cemerlang di akademi. Di usianya yang baru 16 tahun, ia sudah dianggap jenius, dan secara luas dianggap sebagai calon yang sangat cemerlang yang pasti akan melakukan hal-hal hebat bagi negara Sui Raya. Setelah mendengar kejadian tersebut, cucu tertua klan Chu ini tidak langsung turun tangan. Namun, 2 teman baik sekaligus teman sekelasnya di akademi, yaitu cucu Jenderal Pilar Han dan seorang pemuda dari klan Hua yang kaya di ibu kota, telah menemui Li Baoping untuk meminta penjelasan. Tentu saja, mereka tidak membalas dengan memukulinya juga, tetapi tentu saja ada beberapa kata-kata kasar yang ditujukan padanya. Lin Soyi kebetulan muncul di tempat kejadian tepat saat pertengkaran itu terjadi, dan perkelahian pun langsung terjadi. 2 anak lokal dari negara Sui besar bukanlah tandingan Lin Soyi, yang telah berada di bawah asuhan Dong Jing, dan mereka dipukuli secara brutal. Setelah eskalasi ini, cucu tertua klan Chu tak punya pilihan selain turun tangan, dan ia mencari Lin Soyi untuk apa yang ternyata menjadi pertempuran yang sangat spektakuler. Cucu tertua klan Chu memegang alat abadi yang telah diwariskan turun-temurun di klannya. Alat itu adalah sitar petir awan, yang senarnya dibentuk oleh petir yang dikumpulkan oleh pemurniki yang kuat sebelum disempurnakan menggunakan teknik rahasia. Setiap kali senar dipetik, suara gemuruh guntur akan menggema. Namun, Lin Soyi, yang mulai membangun reputasi di ibu kota negara Sui besar, juga menunjukkan penampilan yang gemilang. Meskipun mereka berdua adalah pemurniki tingkat 3, dan cucu tertua klan Chu memiliki keunggulan besar berupa alat abadi yang kuat itu, Lin Soyi mampu mengimbanginya dengan teknik 5 petir kebenarannya. Ia sedikit tertinggal sepanjang pertarungan, tetapi tetap saja penampilannya fantastis. Konon, perkelahian itu pun sempat menarik Dong Jing beserta sejumlah guru lain untuk datang ke lokasi kejadian. Mereka pun menyaksikan pertarungan itu dari jauh, selain untuk memuaskan rasa ingin tahu, juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, cucu tertua klan Chu menang dengan harga putusnya salah satu senar sitarnya. Lin Soyi dipenuhi luka-luka, yang tidak terlalu parah, tetapi banyaknya luka yang dideritanya membuat pertarungan itu sangat menyiksa baginya. Layaknya di Istana Kekaisaran, terdapat pula faksi-faksi di akademi. Jelas bahwa anak-anak sekolah asing ini mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari upacara penyambutan besar-besaran yang diadakan oleh kaisar sendiri, hingga fakta bahwa para guru di akademi jelas-jelas memprioritaskan pendidikan mereka di atas siswa lainnya. Hal ini membuat banyak siswa lokal dari negara Sui besar merasa sangat kesal, sementara kelompok siswa asli yang telah pindah dari Kekaisaran Li besar ke Akademi Tebing Gunung yang baru bersama Mao Xiaodong jelas juga tidak mengalami masa-masa terbaik.
Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa orang yang tidak biasa, sebagian besar dari mereka berpihak pada Lin Soyi dan Li Baoping. Akibatnya, kelompok itu terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan dan sangat membenci satu sama lain, dan atmosfer di akademi menjadi sangat tegang. Akan tetapi, anehnya, para guru tidak menghiraukan semua ini, dan hal itu hanya memperburuk situasi. Di saat yang krusial ini, orang lain melangkah maju dan menambah bahan bakar ke dalam api. Putra mendiang Jenderal, Pan Maozhen, awalnya adalah seorang penyendiri yang tidak suka berinteraksi dengan siapapun, tetapi karena suatu alasan, tepat setelah Lin Soyi pulih dari pertarungan terakhirnya, ia ditantang oleh anak laki-laki itu, yang menerima serangan langsung dari teknik petir Lin Soyi sebelum menerjang dan menghempaskan Lin Soyi dengan pukulannya. Kali ini, Lin Soyi benar-benar terluka parah, memuntahkan beberapa suap darah. Tepat ketika ia akhirnya berjuang untuk berdiri, ia kembali mendapat pukulan di kepala, yang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah seperti boneka kain. Anak laki-laki yang menantangnya sama dominan dan tegasnya seperti ayahnya di medan perang, dan sebelum kepergiannya, ia meludahi Lin Soyi untuk menambah penghinaan atas lukanya. Baru setelah kejadian ini guru-guru Mountain Cliff Academy akhirnya turun tangan dan melarang perkelahian lebih lanjut antar murid. Namun, siklus balas dendam tidak berakhir di sana. Setelah kekalahan Lin Soyi, Xie tidak hanya tidak mengunjunginya, tetapi juga mencari anak laki-laki bermarga Pan di hari yang sama dan memukulinya hingga berdarah dari semua lubangnya dan harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jika bukan karena seorang guru yang turun tangan untuk menghentikan Xie mendekati mangsanya, kemungkinan besar anak laki-laki itu akan cacat permanen. Dengan itu, seluruh lelucon ini meningkat ke titik puncaknya, dan dengan campur tangan siswa lain dari akademi, akhirnya ada tanda-tanda bahwa semuanya akan berakhir. Siswa yang dimaksud adalah seorang tokoh legendaris di akademi tersebut. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan bahkan sebelum mencapai usia 20 tahun, ia sudah dianggap cukup berpengetahuan untuk menjadi asisten guru di akademi tersebut. Sebelumnya, ia telah meninggalkan negara Sui besar untuk pergi ke Akademi Lakeview, di mana ia lulus ujian yang diawasi oleh 9 bangsawan ternama di seluruh benua dan secara resmi menyandang gelar orang berbudi luhur Konfusianisme. Oleh karena itu, kepulangannya ke negara Sui besar merupakan sebuah kemenangan yang gemilang. Istana Kekaisaran Negara Sui Agung telah mengutus menteri tangan kanan Kementerian Ritus untuk menyambut pemuda berbudi luhur itu sejauh 5 km dari kota, dan masih banyak lagi yang akan datang. Kaisar telah mengutus salah satu kepala Kasim Istana Kekaisaran untuk menghadiahkan pemuda berbudi luhur itu seperangkat 4 harta karun studi yang tak ternilai harganya sebagai hadiah untuk mendorongnya mengejar prestasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, siswa bernama Li Changying ini telah melangkah ke Gunung Kemegahan Timur sebagai orang berbudi luhur yang baru diangkat dan dengan restu dari Kaisar Negara Sui Agung. Hal pertama yang dilakukannya setelah memasuki akademi adalah menemui Li Huai untuk menyampaikan permintaan maaf. Setelah itu, dia mengunjungi Lin Soyi yang terbaring di tempat tidur, dan akhirnya, dia menemui Xie, memberitahunya bahwa Mountain Cliff Academy adalah tempat pendidikan, jadi jangan sampai konflik ini semakin melebar. Sepanjang waktu, Xie tetap terdiam sepenuhnya. Kaisar Negara Sui Agung bukanlah kaisar yang sangat tersohor di benua Fial Harta Karun Timur. Ia tidak ambisius dan cakap seperti Kaisar Kekaisaran Li Agung, ia tidak memiliki bakat seni dan keilmuan seperti Kaisar Negara Aliran Selatan, dan ia bahkan tidak setenar Kaisar Kekaisaran Lu yang telah runtuh. Namun, wilayah selatan benua Fial Harta Karun Timur selalu berlimpah sumber daya, sementara wilayah utara suram dan sangat kekurangan sumber daya. Bangsa Sui Agung sudah cukup unik di utara, dan bahkan para bangsawan bangsa aliran selatan pun senang menjalin hubungan dengan bangsa Sui Agung, sementara anggota klan Kekaisaran bangsa Sui Agung merupakan pengunjung tetap Akademi Pemandangan Danau. Kaisar Negara Sui Agung sangat jarang mengundang para pejabat inti Istana Kekaisaran, termasuk pejabat tinggi dari 6 kementerian, untuk pertemuan pribadi setelah rapat pagi, tetapi hari ini merupakan pengecualian. Semua pejabat tahu bahwa insiden yang terjadi di akademi telah meningkat hingga Kaisar sendiri harus mendengar tentang masalah tersebut. Akibatnya, Kepala Menteri Kementerian Ritus, yang juga menjabat sebagai Kepala Gunung Akademi, menjadi pusat perhatian dalam pertemuan pribadi ini. Ia tiba di pertemuan itu bersama beberapa teman baik dari Istana Kekaisaran, dan ia tampak tidak terburu-buru sama sekali. Terlebih lagi, ia tampak sangat santai dan riang, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Jenderal Pilar Han dan yang lainnya. Periode awal pertemuan tertutup itu berlangsung sangat hambar. Bahkan, suasananya tidak sepanas tungku api kecil di ruangan itu. Kaisar hanya mengemukakan beberapa hal yang belum diputuskan dalam rapat pagi, dan itu hanyalah formalitas belaka.
Semua pejabat yang hadir telah mengabdi di istana kekaisaran hampir sepanjang hidup mereka, sehingga mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian ini. Oleh karena itu, keputusan segera diambil atas pokok-pokok yang dibahas melalui pemungutan suara, dan semua orang bersemangat untuk membahas inti permasalahan yang sebenarnya. Setelah formalitas selesai, sang kaisar menyesap sup biji teratai hangatnya, dan ada sedikit rasa antisipasi di ruangan itu. Semua orang tahu bahwa akhirnya tiba saatnya untuk beralih ke hidangan utama. Sang kaisar meletakkan cangkir supnya, lalu melihat sekeliling sambil tersenyum dan bertanya, "Mengapa kalian semua menatapku dengan penuh semangat? Apa kalian menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri?" Jenderal Pilar Han sudah cukup tua, tetapi ia masih sangat bugar dan sehat. Meskipun hanya duduk di kursinya, ia tetap memancarkan aura kewibawaan, namun saat ini, ia merasa sedikit canggung. Tuan Feodal Huaiyuan baru berusia sekitar 30 tahun, dan ia merasa semakin gelisah.